nama aku Elsa. Nama aku Yasin. Kita di sini mau bincang-bincang bisnis di acara Podis, Podcast Bisnis. Nah, bersama kita sekarang udah ada Kang Fauzi gitu ya, selaku perwakilan entrepreneur muda di Indonesia, khususnya di Cimahi. Nah, sebelumnya mungkin Kang perkenalan terlebih dahulu sama mungkin sedikit menjelaskan gitu terkait bisnisnya. Awalnya bisnis saya itu kan sebetulnya fokusnya di bambu. 2013 itu saya mulai dari bikin gelas bambu, cuman dari bambu-bambu bekas. Nah, makin kesini kan makin banyak orang yang permintaan, nggak akan mungkin saya pakai bambu bekas. Terus akhirnya saya beli bambu yang asalnya saya nggak tahu, yang penting saya beli bambu. Terus hasilnya juga belum maksimal. Ini nyari tahu kenapa bambu itu, kenapa yang bulat jadi lonjong, jadi. Nah, dari sana terus belajar, akhirnya tahu harus beli bambu yang bagus untuk misalnya umurnya 1 tahun dan sebagainya gitu. Semakin kesini ya makin banyak ragam produk yang diminta oleh konsumen. Akhirnya kesini makin coba main di kayu sih, kayak gitu aja. Sebelumnya Perkenalan diri dong. Namanya Muhammad Fauzi dari Muhammad Indonesia. Cuman sekarang emang ada lagi negara brand juga namanya Nova Indonesia. Nova Indonesia baru berapa bulan mungkin, kalau misalnya Bambu Art sendiri udah dari 2013. Oke, apa sih yang memotivasi Akang buat akhirnya ngebangun gitu bisnis ini yang awalnya bambu sekarang? Sebetulnya saya masih fokus di bambu sebetulnya. Cuman kayu itu untuk sekarang ini kalau misalnya kita produksi bahan dari bambu membutuhkan satu biaya yang lebih besar. Dua, emang alat-alat yang emang lebih besar juga. Terus ya beda kalau kayu udah misalnya jadi papan. Kalau bambu kan kita harus bikin dulu satu persatu, ditempel baru jadi papan. Nah, kedepannya mungkin nggak tahu, saya juga baru ngelihat kayu. Kalau kedepannya bagus ya bisa lanjut terus gitu di kayu ini gitu, kayak gitu sih. Terus awalnya buat ngebangun bambu itu gimana Bang? Jadi apa tiba-tiba lihat produk bambu terus kayak pengen bikin bambu? Awalnya bikin sendal mata buat seseorang, terus kok bentuknya nggak mirip gitu. Terus akhirnya saya kasih foto, terus saya detailingnya, terus ya akhirnya oh iya kenapa nggak dicoba saya jualin gitu kan. Nah, kebetulan pengrajin juga emang murni pengrajin gitu, dia nggak tahu cara jual, yang penting barangnya ada yang beli gitu kan. Ternyata si barang-barang sendal mata kayak miniatur yang kayak gitu perputaran uangnya lama. Nah, akhirnya mainlah ke gelas juga dari bambu-bambu bekas gitu. Terus makin kesini, terus makin banyak kompetitor, makin banyak saingannya, terus harganya makin berantakan. Yang jelas ya saya lari ke produk-produk yang custom, kayak misalnya packaging kopi, terus pinjam yang kayak gitu, tapi dari bambu gitu sih. Sebetulnya awalnya ya emang ya ngelihat masih jarang aja sih di pasaran kayak gitu. Sebelumnya buat background pendidikan Akangnya dari manajemen kah, dari bisnis atau dari apa gitu? Kalau background pendidikan saya di D3 Manajemen Informatika. Nah, kebetulan karena informatika, kenapa pada akhirnya kan kayaknya mau bisnis aja deh. Karena dulu pernah kerja di salah satu perusahaan keuangan. Terus akhirnya dari pekerjaan itu belajar bahwa kalau misalnya terus kayak gini di keuangan, karena alurnya terus gitu, kalau seandainya dibayar waktu itu saya ngerasa bayarannya kecil gitu. Dan terus yang kedua, sayanya juga nggak bisa berkembang sih. Jadi cuman dari rumah kantor nggak ada. Misalnya saya yang namanya usaha itu pas awal saya usaha justru mungkin gampang usaha, tinggal jual dan sebagainya. Ternyata lebih susah daripada kerja sih, akhirnya kayak gitu. Itu lebih ke pengembangan diri, pengen mengembangkan diri gitu. Iya, lebih mengembangkan diri. Terus yang bisa dikatakan mungkin kata orang ya sama aja gitu, masih makan nasi. Menurut saya nggak mungkin gitu, pasti mungkin aja bisa kalau selama kita usahanya keras terus konsisten. Yang paling berat itu ya di konsistennya gitu. Berarti kan akan tadi peralihan ya kan, dari yang awalnya tadi manajemen informatika kantoran lah istilahnya ke
bisnis sendiri. Tadi juga ternyata gak semudah itu. Ya, nggak semudah itu. Bisnis itu. Nah, suka dukanya apa sih Kang pas ngebangun? Suka dukanya apa ya? Suka dukanya awalnya emang nggak stabil gitu ya, uang itu ya emang satu emang dari pas beres kuliah nggak dikasih uang sama orang tua, terus emang harus jalani bisnis sendiri gitu istilahnya, dan bisnis sendiri. Jadi waktu itu pernah kehabisan uang, sisa cuma 2.000 gitu. Terus ban motor itu bocor, terus saya kasih, kan maaf nih uangnya tinggal 2.000 lagi, saya cuma ada KTP, saya taruh KTP, nggak usah kan KTP. Jadi itu dukanya di situ mungkin, cuman emang kalau usaha nggak sampai di titik itu nggak akan pernah bisa bangkit lagi gitu. Awal usaha itu memaksimalkan dari apa? Dari yang namanya DP dari setiap konsumen. DP setiap konsumen 50% itu minimal udah menutup si 75% produksi kayak gitu. Nah, berarti kan sebelumnya pernah jadi kantoran gitu. Terus sekarang bisnis nih di bambu gitu fokusannya. Kalau kayak untuk kakaknya sendiri gitu kayak udah dapat mungkin dari segi finansial yang ternyata lebih sejahtera, atau mungkin kayak dari pengalamannya ternyata lebih dapat gitu di bisnis itu apa aja gitu yang akan dapat. Kalau kantoran mungkin lingkupnya orang kantor doang mungkin ya. Kalau yang selama bisnis saya itu ya alhamdulillahnya kenal banyak orang. Jadi saya dari Sabang sampai Merauke saya kenal orang gitu istilahnya. Karena dikumpulin ada kerjaan di Jakarta dari Sabang sampai Merauke. Nah dari sana saya mulai berpikir, oh banyak banget ya gitu masukan dari mereka. Oh orang yang udah dapatannya miliaran tiap bulan, oh seperti ini gitu istilahnya. Makin banyak berkembang, gua makin termotivasi gitu. Pasti kita juga bisa gitu, cuman emang kita nggak harus memforsir bahwa diri kita harus sama mereka gitu. Kalau untuk membandingkan, lihat dulu mungkin mereka modalnya segimana gitu, entah itu modal secara materi, terus modal yang lainnya, atau misalnya relasinya udah banyak dari awal. Apalagi kalau misalnya dari nol kan kita bingung. Saya pertama kali usaha, ini mana yang membeli, ini nggak ada yang beli. Sebetulnya saya merasakan finansial yang benar-benar dapat itu setelah usaha di tahun keempat, tahun kelima sebetulnya. Karena emang dari usaha itu butuh konsisten gitu. Bukan kalau misalnya sekarang dagang A misalnya, kok nggak rame ya misalnya 5 bulan atau 3 bulan, ganti lagi lah dagang yang lain, ya terus balik lagi dari nol gitu sih. Kalau dari apa mungkin ada support keluarga gak gitu atau gimana? Soalnya kan kita jualan juga ya, tapi kita tuh kayak jualannya kata-kata di makanan, soalnya kita tuh pilih itu yang zona nyaman aja gitu. Sebetulnya kalau misalnya dulu kan saya pernah cerita waktu tahun kedua berarti sekitar 2014 itu saya pernah disuruh kakak saya buat berhenti terus buat kerja karena kakak saya punya usaha. Terus saya ya Allah, karena saya baru 2 tahun nih sayang gitu ditinggalin gitu usaha meskipun penghasilannya jauh dari kata, mungkin kata orang jauh dari kata UMR dan sebagainya gitu. Tapi dengerin lagu masa bisa diciptakan apa ya, intinya balik lagi kalau misalnya keluarga dan sebagainya ya pasti awal-awal itu pasti meragukan, pasti itu karena emang yang namanya dapat berapa sih gitu kan, kayak gitu ya pasti gitu. Tapi kan kalau semakin apa ya berjalannya waktu, kita yang banyak membuktikan dan sebagainya, ya akhirnya mendukung juga gitu. Kalau dari Kang sendiri kan bisnisnya naik turun, kadang ada laku gitu, kadang enggak gitu. Nah kalau misalnya lagi di fase kayak yang lagi kurang nih konsumen, ternyata konsumennya lagi kurang buat ini, dan dari Akang sendiri gimana sih mengatasinya biar kayak tetap semangat terus atau gimana? Sebetulnya kan kalau kita misalnya udah punya market nih, punya marketnya misalnya 3, kenapa kita nggak nambah jadi 5, nambah jadi apa, buat menutup kemungkinan bahwa yang 3 ini lagi kurang nih, berarti ada tambahan dari 2 yang lainnya. Sebetulnya kayak gitu. Kalau misalnya kita ya udah diem, ya terlalu nyaman emang, ya udahlah dapatnya pasti pakemnya kalau paling tinggi segini, paling rendah segini, kayak gitu sih. Kalau saya yang lebih baik cari lagi gitu, sambil cari lagi. Karena gini kan, kalau misalnya sekarang itu ya istilahnya, maksudnya ya dunia dalam genggaman itu di handphone ada semuanya gitu. Tergantung kita mau nyari atau enggak gitu kan, balik lagi ke kita. Kalau misalnya kitanya ya udah cuman scroll aja ya ngapain juga gitu. Tapi kalau misalnya kita cari peluang, cari apapun itu, ya insya Allah ada sih sebetulnya. Ada nggak sih tips dari Akang buat entrepreneur muda yang baru mau mulai atau yang sekarang sedang menjalani dan mau terus berkembang gitu? Satu, kalau kata saya harus jujur,
kalau misalnya bisa, kalau enggak gitu. Terus konsisten, jangan melihat kiri kanan, yang penting kita fokus tujuannya di mana. Yang pinggir mau ngomong apapun ya masa bodoh gitu. Nah, kita tahu tujuan kita. Terus yang namanya usaha itu dekat dengan yang namanya spiritual gitu. Saya pernah dulu tahun 2019 kalau nggak salah, yaitu pelunasan itu harusnya di pertengahan bulan. Waktu itu kalau nggak salah Jumat. Terus saya cuma doa sama kalau misalnya ada pelunasan sebelum 6:30 mau lunas sapi gitu. Cuman itu doang. Ditransfer ke sore. Akhirnya ya mau nggak mau ya kayak harus dilakuin gitu. Nah itu emang yang hal-hal spiritual. Misalnya kita, kalau saya sendiri kayak saya pribadi gitu, misalnya dari profit itu emang ngisiin 10% buat dikeluarin, entah itu buat anak yatim piatu, entah itu mau sedekah siapapun, yang penting harus dikeluarin. Ada beberapa momen yang memang harusnya udah lewat lah, maksudnya udah nggak akan berhasil ya. Mungkin kita nggak tahu ya, kita berdoa 1000 kali, mungkin ada anak di jalanan sana yang berdoa sekali, mungkin itu yang dijawab sama aku. Gitu aja sih sebetulnya, sesederhana itu gitu. Kalau menurut Akang nih kan, kalau kita tuh kadang suka mikir tuh nanti lulus kerja di mana ya gitu kan. Kalau yang muda-muda tuh sekarang mikirnya gitu. Kalau menurut Akang tuh lebih baik kita tuh kerja di sebuah perusahaan lah, jadi anak korporat nih atau jadi pebisnis nih kayak Akang gitu. Sebetulnya kalau menurut saya yang namanya bisnis itu bukan lahir dari bakat apapun, tapi dari sebuah kerja keras. Bukan karena si ini orang kaya dan sebagainya. Enggak sih, saya juga bukan dari orang yang punya gitu, cuman emang mau belajar terus berkembang dan sebagainya gitu. Jangan pernah ngerasa udah di titik atas, harus belajar lagi gitu kan. Kalau misalnya mau kantoran ya harus dengan siap dengan stresnya, dengan ininya gitu kan. Karena kalau yang ini kan udah plek gitulah, dari pagi sampai sore, Senin sampai Jumat, kalau nggak sampai Sabtu balik lagi gitu. Sedangkan misalnya Teteh menghargai potensi yang ada di diri Teteh, lebih dari itu yang ngapain di itu gitu. Tapi gimana Teteh keluar dari sana misalnya, terserah gitu. Karena saya juga yang saya alami nih, kata teman-teman saya ngapain usaha di bangku gitu. Teman saya yang di informatika aja asalnya ngeremehin saya gitu. Akhirnya dia minta kerjaan ke saya. Ya sebenarnya kita nggak tahu ya berputar ke arah mana, sebagaimana selama kita istilahnya menjalankan apa yang nggak dilarang, yang sesuai ininya ya insya Allah nemu jalan. Cuman yang nggak siap itu kan sabarnya, perjuangannya nggak akan mungkin lah. Kita misalnya orang lain tuh 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, ya biarin orang lain gitu kan. Jangankan gitulah, yang lahir kembar aja beda aja jalannya gitu kan, apalagi yang emang beda ibu, beda apa gitu kan. Jadi tinggal kita mau, misalnya dalam tahun pertama kita mau dapat apa, mau segimana, ya balik lagi ke kitanya. Oke, nah itu dia sesi bincang pertama kamunya. Tadi mau itu jadi entrepreneur, mau itu jadi pegawai korporat, itu tergantung masing-masing dan Iya, harus mau nanggung hal-hal yang Ya betul. harus berani mau nanggung lah apa aja. Terus kedepannya Ya. harus konsistennya, stresnya. Kalau jadi entrepreneur juga harus konsisten, terus juga harus dekat dengan Tuhan. Nggak juga sih, tapi dekat dengan Tuhan tadi poinnya. Konsisten, terus cari ide yang beda, unik gitu. Dan tadi itu ada salah satu quotes menarik, kalau ternyata entrepreneur itu bukan bakat tapi kerja keras. Nah, sekian sesi entrepreneur kita di podcast bisnis, dan Jangan lupa jangan masih ada lupa sesi menarik lainnya. lainnya. See you.